Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton ini adalah hukum yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Newton membagi hukum mengenai gaya dan gerak menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton ini sering disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi hukum 1 Newton memiliki nama lain, yaitu hukum kelembaman atau hukum inersia. Bunyi hukum 1 Newton yaitu setiap benda selalu dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Artinya, setiap benda yang diam akan selalu berusaha mempertahankan posisi diamnya sampai dengan tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya, dia akan selalu mempertahankan posisi diamnya. Dan benda yang bergerak akan selalu terus-menerus bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Hukum 1 Newton ini ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Ini yang seperti angka 3 terbalik ini adalah sigma. Sigma ini adalah resultan atau jumlah. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menaiki kendaraan yang awalnya diam, kemudian tiba-tiba bergerak maju, maka badan kita akan terdorong ke belakang, atau saat menaiki kendaraan yang awalnya bergerak, kemudian tiba-tiba direm, badan kita akan terdorong ke depan. Kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, jika percepatan suatu benda itu semakin besar, maka gayanya juga akan semakin besar, tetapi massa benda akan semakin kecil. Jadi ketika percepatan semakin besar, gaya akan semakin besar, tetapi massa benda akan semakin kecil. Begitu juga kebalikannya, ketika percepatan semakin kecil, maka gaya akan semakin kecil, tetapi massa akan semakin besar. Hukum 2 Newton ini dapat ditulis dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Nah, pada hukum 2 Newton ini terdapat rumus. Rumus utamanya adalah F sama dengan M dikali A. M sama dengan F dibagi A. A sama dengan F dibagi M. Sama seperti pada rumus GLB, kalian bisa membuat segitiga kerajaan. Seperti pada GLB, kalau misalnya ingin mencari M, berarti M ditutup, berarti rumusnya F dibagi A. Jika ingin mencari F, berarti F yang ditutup, berarti rumusnya M dikali A. Nah, keterangannya F itu sama dengan gaya dan satuannya adalah Newton. Terus M adalah massa, satuannya adalah kilogram. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Hukum 2 Newton ini contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, percepatannya akan lebih besar pada meja bermassa kecil sehingga akan lebih cepat sampai pada tujuan. Jadi ketika kalian mendorong 2 meja, massa itu artinya ukuran. Yang satu ukurannya kecil, yang satu ukurannya besar. Didorong dengan kekuatan yang sama pada waktu yang bersamaan. Karena massanya berbeda atau ukurannya berbeda, maka percepatan yang ditimbulkan juga akan berbeda. Percepatan yang ditimbulkan ini akan mempengaruhi kecepatan kalian pada saat mendorong. Pada meja yang bermassa kecil atau yang ukuran kecil, percepatannya akan semakin besar, akan lebih besar daripada meja yang bermassa besar atau ukurannya besar, sehingga pada saat didorong kecepatan kalian juga akan lebih besar pada meja yang bermassa kecil, sehingga orang yang mendorong meja yang bermassa kecil atau berukuran kecil akan lebih cepat sampai pada tujuan. Kita akan membahas mengenai contoh soal dari hukum 2 Newton. Soal yang pertama, benda bermassa 4 kilo bergerak dengan percepatan konstan. Berapa besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Kita lihat dulu yang diketahui. Bermassa berarti massanya 4 kilo. Massa itu M. M-nya sama dengan 4 kilo. Bergerak dengan
Percepatan itu A-nya sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Berapa besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Yang ditanya gaya. F. Apa rumus F? F itu sama dengan M dikali A. Berarti kita tulis F sama dengan M kali A. Kita lihat satuannya, apakah satuan M dan satuan A ini sudah sesuai? Satuan M di sini adalah kilogram. Kita lihat M satuannya kilogram, berarti sudah benar. A satuannya meter per sekon pangkat 2. Ini A satuannya meter per sekon pangkat 2, berarti semua satuannya sudah tepat. Tinggal kita masukkan angkanya. 4 kali 5 sama dengan 20 Newton. Untuk soal nomor 2, soal nomor 2 ini ada disajikan gambar. Kalian ingat lagi mengenai materi kita yang mengenai resultan gaya. Di sini ada F1 dan F2. Setiap kalian menemukan F dengan jumlah lebih dari 1, berarti harus kita cari terlebih dahulu resultan gayanya. Berarti kita cari resultan. F-nya sama dengan ini ke arah kanan, sedangkan ini ke arah kiri, berarti berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti dikurang, berarti F1 dikurang F2. 10 dikurang 4 sama dengan 6 Newton. Berarti sekarang F yang kita pakai adalah 6 Newton. Nah, kita lanjutkan baca soal. Tentukan besar percepatan balok jika masanya 1,5 kg. M sama dengan 1,5 kg. Yang ditanya adalah percepatan. Percepatan itu adalah A, berarti ditanya A sama dengan F dibagi M. F-nya 6, M-nya 1,5. 6 dibagi 1,5 dapat 4 meter per sekon pangkat 2. Ini soal nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Berarti A-nya 2 meter per sekon pangkat 2. Jika benda tersebut digerakkan oleh gaya sebesar 10 Newton, berarti F-nya 10 Newton. Berapakah massa benda? Yang dicari adalah M. M rumusnya adalah F dibagi A. F-nya 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 dapat 5 kg. Nah, sekarang soal nomor 4. Diketahui benda bermassa 2500 gram. Berarti M-nya sama dengan 2500 gram. Kita lihat satuannya. Satuannya di sini adalah gram, sedangkan satuan massa adalah harusnya kilogram. Berarti harus kita ubah terlebih dahulu jadi kilogram. Harus jadi kilogram. Untuk mengubahnya berarti kita harus menggunakan tangga. Kita lihat dari gram ke kilogram. Ternyata naik. Kalau naik itu dibagi. Berarti kita tulis dulu 2500. Karena naik
kita tulis tanda bagi. Dibagi, setelah menulis tanda bagi, kita tulis angka 1. Kita lihat naiknya ada berapa tangga dari gram ke kilogram. Gram ke kilogram 1, 2, 3. Karena setiap naik 1 tangga mendapatkan 1 nol dan dia naik 3 tangga, berarti dia mendapatkan 3 nol. Tinggal kita bagi 2500 dibagi 1000 dapatnya 2,5 kilogram. Jadi sekarang massa yang kita gunakan adalah 2,5 kilogram. Selanjutnya bergerak dengan percepatan konstan 4 meter per sekon, berarti A-nya 4 meter per sekon pangkat 2. Berapa besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Yang ditanya itu F. Jawab F, rumusnya M dikali A. M-nya 2,5 dikali A-nya 4. 2,5 kali 4 dapat 10 Newton. Kita akan membahas mengenai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain tersebut akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Artinya, ketika ada dua benda yaitu benda A dan benda B. Kemudian benda A memberikan gaya kepada benda B. Gaya yang diberikan oleh benda A kepada benda B ini kita namakan gaya aksi. Kemudian benda B yang diberikan gaya oleh benda A akan memberikan gaya juga kepada benda A, membalikkan gayanya. Jadi benda B ini akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan jumlah gaya yang diberikan oleh benda A kepada benda B. Gaya yang diberikan benda B kepada benda A ini kita sebut dengan gaya reaksi. Hukum 3 Newton ini dapat ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kenapa di sini ada tanda negatif? Karena arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton yaitu ketika kita menekan meja dengan tangan kita mengerjakan gaya pada meja yaitu gaya aksi. Dan sebaliknya, meja pun akan menekan tangan kita yaitu dengan gaya reaksi. Jadi ketika kalian menekan ujung meja, pasti di tangan kalian akan meninggalkan bekas. Kenapa ada bekas? Karena ketika kalian menekan ujung meja, berarti kalian memberikan gaya kepada meja tersebut, arahnya adalah ke bawah. Karena meja diberikan gaya oleh kalian, maka meja tersebut juga akan memberikan gaya kembali kepada tangan kalian yang arahnya menuju ke atas, ke arah tangan. Semakin besar gaya yang kalian berikan ke meja, maka akan semakin besar juga gaya yang diberikan meja kepada kalian. Jika kalian memberikan gaya 10 Newton kepada meja, maka meja tersebut juga akan memberikan gaya 10 Newton kepada kalian. Makanya ketika kalian menekan ujung meja, semakin kuat kalian menekan meja tersebut, maka akan semakin keras rasa sakit yang kalian alami di tangan dan akan semakin dalam bekas yang ditinggalkan oleh meja pada tangan kalian. Contoh lainnya yaitu saat mendayung, gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan sehingga perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayun ke belakang. Jadi ketika kalian menaiki perahu kemudian kalian mendayung, arah dayung kalian kan menuju ke belakang. Kalian mendayung, arahnya menuju ke belakang. Tapi meskipun kalian mendayung arah tangan kalian menuju ke belakang, perahu malah bergerak menuju ke depan. Itu karena adanya gaya aksi dan gaya reaksi. Dan gaya yang diberikan akan berlawanan arah yang bisa menyebabkan perahu maju ke depan meskipun arah dayung kalian menuju ke belakang. Penjelasan untuk hari ini, setelah ini kalian akan mengerjakan soal pada link yang akan Ibu kirim. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.